Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Dini Anissa Nurbaiti Elsola, guru kelas di SD Negeri Selo Kapanewon Kokap, Kabupaten Kulon Progo. Selama masa PJJ, guru tentunya tidak lepas dari proses penilaian. Nah, agar lebih mudah, kita dapat melakukan penilaian secara online. Maka dari itu, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kuis yang mudah dan praktis menggunakan Microsoft Form. Simak video berikut ini. Sebelum kita melakukan praktek bagaimana cara membuat penilaian online secara mudah, nah kita ketahui terlebih dahulu apa itu Microsoft Form. Microsoft Form adalah salah satu aplikasi dalam Office 365 yang bisa kita manfaatkan atau kita gunakan untuk membuat kuis atau penilaian secara online, kemudian biodata dan polling. Nah, hasil dari form dapat kita download sewaktu-waktu. Nah, jadi sangat mudah ya jika guru ingin melakukan penilaian online dan hasilnya dapat diketahui secara langsung. Nah, langsung saja kita pilih form di bagian kiri, atau jika tidak ada kita bisa klik pada pojok kiri pada titik 9, klik form. Nah, tampilannya seperti ini. Di bagian bawah terdapat file-file yang pernah kita buat dan bisa kita lihat, bisa kita edit, dan bisa kita unduh atau kita download hasil respon siswa. Nah, di sini kita bisa ketahui, oh presensi online sudah sebanyak 287 respon dan lain sebagainya. Nah, di dalam form ini terdapat dua jenis, yaitu quiz untuk membuat penilaian secara online dan form untuk membuat suatu biodata. Misalnya biodata peserta didik. Nah, menggunakannya yang new form nanti. Nah, kali ini saya akan memfokuskan pada pembuatan penilaian secara online. Kita klik yang new quiz. Nah, bagian atas terdapat beberapa menu ya. Preview nanti digunakan untuk melihat hasil form yang kita buat, theme untuk mengatur tema, dan share untuk berbagi ya. Kemudian responses ini untuk melihat respon siswa. Nanti kita juga bisa mengunduh hasil pekerjaan siswa. Nah, langsung saja kita tulis judul terlebih dahulu. Di sini saya contohkan kuis perpindahan kalor di sekitar kita. Nah, agar kita lebih mudah tidak mengetik satu persatu, kita bisa tuliskan di Word terlebih dahulu, jadi nanti kita sistemnya copy paste seperti ini. Kita pastekan, menuliskan deskripsinya terlebih dahulu, lalu apa saja yang bisa kita tambahkan. Nah, jenis pertanyaannya apa saja, bisa choice, pilihan ganda, teks itu nanti uraian, bisa kita atur uraiannya teks panjang, kemudian rating, date ini tanggal, kemudian ada ranking, record, file upload, dan section untuk mengatur bagian berikutnya. Nah, pada bagian awal penilaian tentu saja ada biodata siswa ya, agar jawabannya itu tidak tertukar satu sama lain. Bisa siswa menuliskan secara manual namanya satu persatu, atau untuk siswa SD biasanya lebih mudah choice ya, agar siswa langsung memilih mana namanya. Misalnya, di sini saya akan mencontohkan memasukkan satu persatu nama siswa secara manual. Misalnya namanya Andin, Aldebaran, misalnya ya. Roy, misalnya. Nah, jangan lupa kita klik required. Ini artinya siswa wajib mengerjakan
pada bagian tersebut. Jika tidak menjawab, maka tidak akan bisa melanjutkan pada berikutnya. Seperti itu. Nah, nanti akan ditandai dengan adanya bintang merah seperti ini. Selanjutnya, setelah biodata, misalnya saja siswa melakukan refleksi. Nah, membutuhkan jawaban urean, maka dari itu tadi saya memilih yang teks ya. Jadinya di sini misalnya apa yang telah anak-anak pelajari hari ini. Nah, di sini nanti siswa merefleksi ya pembelajaran. Nah, bisa juga di sini kita klik long answer agar jawabannya itu misalnya lebih bervariatif, bisa panjang, bisa lebih jelas misalnya di sini. Nah, kita klik long answer, jangan lupa juga required. Nah, selanjutnya saya akan contohkan bagian menambahkan rating misalnya. Bentuknya seperti apa? Misalnya saya senang dalam pembelajaran hari ini. Nah, kita bisa memberikan poin misalnya 1 sampai 5 atau rentangnya misalnya sampai 10 seperti ini. Nanti saat siswa menjawab bisa memilih 1, 2 atau 3 sampai 10 ya. Nah, ini kita juga bisa mengatur bentuknya number atau bentuknya star atau bintang. Nah, di sini saya akan memilih yang star. Nah, itu contoh yang rating ya. Kemudian saya akan mencontohkan yang date, tanggal. Misalnya pengerjaan kuisnya ini tanggal berapa? Misalnya pelaksanaan BDR ya. Ini tanggal berapa? Nanti siswa di sini bisa menulis atau memilih tanggalnya tanggal berapa. Ya. Langsung saja, kemudian section yang kedua. Nah, section ini merupakan bagian. Kita klik bagian yang kedua, langsung quiz ya. Nah, saya ingin yang pilihan ganda, kita kopikan soal yang pertama, seperti ini. Nah, saya akan mencontohkan pilihan yang tidak manual, tapi jangan lupa di sini kita kasih poin terlebih dahulu. Misalnya poinnya 10. Saya akan contohkan menuliskan pilihan tanpa manual ya, jadi langsung. Misalnya seperti ini. Copy, kemudian saya pastekan di salah satu pilihan, saya pastekan di sini, Ctrl V. Nah, ini akan secara otomatis langsung pilihannya tanpa kita memasukkan satu persatu seperti nama yang tadi. Nah, bisa kita tentukan kunci jawabannya. Jangan lupa kunci jawabannya apa agar nanti guru langsung bisa mengoreksi secara langsung ya. Nah, nanti akan terbackup datanya. Misalnya jawabannya apa? Konduksi. Nah, kita klik centang di sini correct answer. Kita juga bisa menambahkan komentar. Nah, klik di sini misalnya selamat jawaban Ananda sudah benar. Nah, seperti ini. Ya. Nah, kemudian jika kita ingin menghapus misalnya, oh ini pilihannya ada yang tidak tepat misalnya. Ingin menghapus, ya sangat bisa. Kita bisa klik simbol delete, yaitu berbentuk seperti tong sampah misalnya, seperti ini. Nah, ini akan secara otomatis terhapus. Nah, seperti itu. Selanjutnya, saya akan memberikan contoh soal yang urean. Nah, seperti ini.
uraian. Ya, bisa kita atur long answer. Nah, kita juga bisa menyisipkan sebuah gambar. Misalnya di sini tentang soal tentang menganalisa suatu gambar ya, melakukan percobaan. Nah, kita bisa insert media di sini, kita klik. Kita search dari Bing, OneDrive, atau upload. Nah, di sini saya akan mencontohkan gambar yang upload dari file komputer kita. Nah, di sini saya sudah menyiapkan percobaan. Nah, kita open. Kita tunggu beberapa saat nanti hingga muncul gambar di atas soal. Nah, seperti ini. Gambar sudah ada, poin juga sudah. Nah, poin maksimalnya misalnya di sini sudah tertera 20. Nah, caranya seperti itu. Sangat mudah, bukan? Nah, di sini responses ya. Kita lihat, kita klik responses. Nah, di sini adalah jumlah responsesnya atau jumlah siswa yang telah menjawab soal kita. Di sini nanti rata-rata skor atau average score. Kemudian di bagian bawah open in Excel, di sini nanti kita bisa mengunduh, bisa mendownload hasil rekapan jawaban siswa. Nah, selain itu kita bisa mengubah tema agar tampilannya lebih menarik. Caranya seperti ini, kita klik theme. Kita bisa memilih tema yang sudah ada, misalnya seperti ini. Nah, atau kita juga bisa menambahkan tema tertentu dari laptop atau komputer kita. Kita klik tanda positif atau plus, kemudian upload image. Nah, bisa kita dari upload laptop kita. Misalnya yang ini, tentang perpindahan panas. Nah, kita bisa cek bagaimana tampilannya dengan klik preview. Seperti ini. Ya. Ini tampilan di komputer, kemudian yang ini merupakan tampilan jika siswa menggunakan mobile atau gadget ya, HP. Kita klik bagaimana tampilannya. Nah, seperti ini. Bagaimana cara kita mengatur kuis ini, renggang waktunya bagaimana? Nah, caranya seperti ini. Kita back terlebih dahulu, kemudian kita atur bagian setting. Nah, di sini ada pilihan show result automatically. Jadi siswa akan mengetahui jawaban yang benar ya, result hasil dan jawaban yang benarnya itu berapa skornya. Kemudian di sini untuk mengatur form ini dapat digunakan untuk siapa saja. Anyone can respond untuk semua orang. Only people in my organization, hanya untuk organisasi yang memiliki akun yang sama, atau specific people, hanya untuk beberapa orang saja. Misalnya jika untuk siswa yang melakukan perbaikan atau pengayaan, nah bisa dipilih yang specific people. Kemudian kita juga bisa mengatur siswa bisa menjawab itu mulai tanggal berapa nih, start date. Nah, kita atur di sini tanggalnya tanggal berapa. Kita bisa atur jam berapa. Terus berakhirnya tugas ini misalnya saja untuk penugasan yang harus dikerjakan dalam 1 hari misalnya. Nah, kita bisa atur tanggalnya di sini seperti itu. Misalnya, nah seperti ini tanggal 22, mulainya tanggal 21, berakhir tanggal 22. Pukulnya juga bisa diatur, misalnya jam 12 seperti itu. Nah, selain itu kita juga bisa memberikan kata-kata di akhir saat siswa selesai mengerjakan. Misalnya, terima kasih atas kegigihan Ananda. Tetap semangat belajar.
Nah, ini bisa untuk memotivasi siswa ya. Seperti itu. Nah, lalu kita bisa share. Linknya bagaimana? Klik share. Caranya kita atur. Nah, di sini sudah anyone can respond. Tinggal kita copy linknya, lalu kita bisa bagikan ke aplikasi yang dituju, misalnya WhatsApp group ya. Seperti itu. Sangat mudah bukan? Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat meski dalam pandemi ya, pandemi COVID-19. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.